Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat pemirsa. pagi, selamat lebaran pagi juga untuk selamat pemirsa yang ada di rumah. Selamat lebaran. Terima kasih selamat lebaran, Deta Wilson. Iya. Senang sekali ya, akhirnya di hari lebaran ini kita masih bisa untuk menemani pemirsa semua di rumah yang ada di tanah air. Nah, apa kabar nih? Udah sholat id, sudah makan ketupat, sudah Zila apa nih, nih? udah Zila sholat id tadi. Sudah dong, tadi makanya agak telat sedikit karena tadi sholat id dulu, terus nyicip ketupat dulu, meskipun masih nanggung ya. Iya. Jadi tadi baru nyicip doang nih Deta Samuelson, karena kan harus siaran, harus nemenin pemirsa di hari spesial kita ini di hari Idul Fitri, begitu. Apa pesan dari sholat Idul Fitri hari ini, Zila? Jadi intinya tetap tadi Jaga tuh kerukunan jaga pasti ya. kerukunan, dan karena sekarang lagi pandemi itu tetap karena kan ada imbauan untuk lebaran di rumah aja. Betul. Gitu. Tadi juga sholat juga kebetulan di dekat masjid dekat rumah itu juga benar-benar jaga jarak dan menekan ini kan protokol kesehatan banget gitu. Jadi insya Allah aman. Jadi ibadah jalan, protokol kesehatan tetap jalan, Benar artinya semuanya harus sehat. Oke, gimana kalau kita perkenalkan kita dulu ya kepada pemirsa di rumah. Senang sekali nanti selama 3 jam ke depan saya Bernadetta Ginting. Saya Wilson Purba. Dan saya Fazilah Khairunisa. Ini kita akan menyampaikan informasi dari Jakarta, daerah, dan juga dari dunia internasional. Betul. Ya, terkait dengan perayaan Idul Fitri. Dan senang sekali kita di sini juga ditemani oleh kue-kue kering. Betul Kue-kue kering sekali. ini biasanya selalu ada di rumah. Betul Selalu. sekali, tapi sekarang kita hadirkan di studio karena kita biar berasa rumah. Selama 3 jam ke depan kami akan menghadirkan informasi tentunya buat pemirsa yang ada di rumah, yang lebaran di rumah aja. Nah, kita akan mulai pemirsa informasi dari Jakarta nih, di mana ternyata umat Islam di Jakarta ini merayakan Hari Raya Idul Fitri ini hari ini. Betul sekali. Nah, jamaah umat Islam sudah menggelar sholat id berjamaah ya di sejumlah tempat seperti Zila tadi. Salah satunya di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Nah, ini namun karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ini sholat id di Masjid Al-Azhar ini digelar secara terbatas dan dilaksanakan di lapangan. Ini pemirsa, sholat Idul Fitri ini sebagai tanda hari kemenangan di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini dilakukan di lapangan terbuka, di mana sholat juga dilakukan berjamaah, dan terlihat ini juga terlihat physical distancingnya ya. Betul dilakukan sekali, ada gitu. jarak antara satu jamaah dengan yang lain ya. Benar, dan ini khotib yang bertugas pada hari ini itu Haji Mas Adi Sultoni, dan yang menjadi imam yaitu Haji Ahmadi. Dalam sholat id di masa pandemi ini, memang pengurus Masjid Al-Azhar mensyaratkan para jamaah yang ikut sholat ini untuk memakai masker selama pelaksanaan ibadah dan menjaga jarak. Ini seperti yang kita lihat itu, jaraknya juga sudah dilakukan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selain Betul itu, sekali. para jemaah ini juga diminta untuk berwudu sejak dari rumah, Wilson Deta, karena serta membawa sejadahnya sendiri. Betul sekali, artinya ketika berwudu tetap sudah tidak berdekatan seperti itu wudunya, sehingga bisa dipastikan jarak juga aman saat persiapan ibadah. Nah, memang anak-anak ini tidak diperbolehkan dalam ibadah yang ada diselenggarakan di masjid-masjid dan diminta hanya berada tetap di dalam rumah. Nah, tadi pesan dari khutbah khotib ini agar para jamaah menjadi profil insan yang bertakwa. Meski sekarang kesulitan di tengah pandemi, tapi ingat tetap menjaga iman, tetap juga berdoa agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali normal. Betul sekali. Jadi pentingnya iman, aman, dan juga imun. Imun kita juga harus tetap dijaga supaya nanti ke depannya kita tidak terjangkit pandemi COVID-19 ya, karena sangat penting sekali kesehatan saat ini gitu kan. Nah, selain di masjid tadi, perayaan sholat Idul Fitri juga dilakukan di berbagai tempat. Walaupun memang imbauan pemerintah ini dilakukan di rumah saja, tapi tentunya masih banyak beberapa daerah yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Tetap kita imbau untuk mengutamakan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan jangan berfoto-foto kali ya. Betul sekali. Kalau foto-foto atau mungkin kalau foto-foto jaga jarak, tetap pakai masker. Nah, ini sholat Idul Fitri juga diselenggarakan di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat, dan mayoritas jemaah ini yang datang ini sudah membawa alat sholat masing-masing, tentunya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, selama sholat Idul Fitri pemirsa, pengurus masjid ini telah menerapkan jaga jarak bagi jamaah yang datang. Petugas gabungan tetap berjaga di sekitar masjid untuk memastikan sholat ini berjalan aman dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, kalau kita berbicara soal sholat Idul Fitri, tentunya pasti
pasti berdampak ya pada lalu lintas di depan Masjid Sunda Kelapa, tepatnya di Jalan Taman Sunda Kelapa, dan tadi ini sempat ditutup untuk mengantisipasi kendaraan yang melintas di sekitar Masjid, Wilson dan juga Zila. Betul sekali. Nah, kita lihat memang saat ini ya semuanya memakai masker, jarak-jaraknya ada karena memang di saat pandemi seperti ini semuanya harus saling menjaga satu sama lain. Benar. Tidak boleh ada egoisme yang ditinggikan untuk ayo kita foto-foto bareng-bareng, udah buka masker aja biar kelihatan cakep. Enggak juga. Mungkin baiknya tetap harus pakai Ya masker. kan kalau cakep tuh terpancar juga walau kita pakai masker. Iya, jadi gitu tetap kan. bisa eksis meskipun pakai masker. Betul, cantik dari hati Benar. pemirsa. Tapi memang Deta dan Wilson memang tidak semua masjid dibuka dan menyelenggarakan sholat Idul Fitri hari ini. Karena memang ada beberapa masjid, khususnya mungkin ini di beberapa masjid yang memang kapasitasnya itu besar. Sehingga memang bisa memuat jamaah yang setengah persen. Karena kan pemerintah juga memberikan aturan bahwa yang memperbolehkan itu kan hanya beberapa persen begitu. Betul sekali. Nah, kita lihat juga pemirsa bahwa sholat Idul Fitri di Masjid Al Istianah Johar Baru Jakarta Pusat juga dihadiri ini oleh ribuan jamaah. Nah, sholat Idul Fitri terlihat di dalam masjid, namun hingga ke Jalan Keramat Pulau Gundul. Jadi sampai keluarnya ya sholatnya. Dan ini 1.000 lebih jamaah memenuhi kawasan Masjid Al Istianah, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat untuk melaksanakan ibadah sholat Id pagi ini. Dan tidak hanya di dalam masjid, melainkan para jemaah ini juga menggelar sejadah di sepanjang Jalan Keramat Pulau Gundul, Jakarta Pusat. Nah, meski di tengah pandemi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, ini terlihat sangat antusias menyambut hari kemenangan ini. Karena hal ini terlihat dari kehadiran jemaah yang hadir sejak pagi ini sebelum sholat Id dimulai ini sudah banyak. Dan seluruh jamaah yang hadir ini juga diwajibkan menggunakan masker selama sholat Id berlangsung. Jadi semua aturannya sama ya, di atas sama Betul, ya. Masker itu wajib dipakai selama sholat begitu. Dan bawa peralatan dari rumah masing-masing. Nah, biasanya Zila sebelum kita sholat Idul Fitri itu ada ritual khusus nggak sih di rumah, mungkin sama keluarga, sungkeman atau gitu, ada nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya sholat Id itu biasanya kita ritualnya itu setelah sholat. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalnya karena kan waktunya juga keburu-buru kan, jadi kita persiapan untuk sholat, habis sholat Id baru nanti ada ritual sungkeman, Bagi ada THR. bagi Itu yang paling ditunggu Itu ya. yang ditunggu ya. Kalau saya sih selain bagi THR ini makanan-makanan Iya, yang menjadi kue-kue tradisi. khas ya. Betul Tadi udah sekali. tergoda banget nih sama Putri Saljunya. Iya. Nanti kita akan cicip Nah, deh iya, tadi kita ya. bisa cicip Ini kita kali akan ya. lihat dulu nih ada live dari di mana nih? Karena memang anjuran pemerintah itu untuk melaksanakan sholat Id di rumah dilakukan sejumlah warga, dan kita akan melihat nih warga di Johar Baru. Sudah ada rekan kami di sana, Revika Sibarani. Halo Revika, selamat pagi. Revika, bagaimana jalannya sholat Idul Fitri di sana hari ini? Ya, Revika, bagaimana Revika pelaksanaan sholat Id di sana tadi pagi? Ya, Zila dan pemirsa, sebelumnya kami mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda dan seluruh lapisan masyarakat, secara khusus penggemar setia iNews. Dan pantauan kami pagi hari ini memang sudah selesai sholat Idul Fitri setengah jam yang lalu, begitu kurang lebih. Dan kami melihat sejak pagi, tepat pada pukul 6 pagi, ini memang sudah terlihat antusiasme dari warga Johar Baru, secara khusus bagi para jamaah Masjid Al Istianah di tempat ini, di mana kami melihat memang tidak hanya di dalam masjid saja para jamaah ini menjalankan ibadah sholat, namun juga akhirnya menggelar sajadah di sepanjang jalan di kawasan Masjid Al Istianah ini. Dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme dari para jamaah di tempat ini, saat ini saya sudah bergabung dengan salah seorang pengurus Masjid Al Istianah di tempat ini. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Husen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin ya Pak. Sama-sama Ibu. Pak Husen, ini saya mau tanya nih, untuk antusiasme warga di sekitar ini menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini seperti apa sih Pak? Karena tadi saya lihat begitu banyak sekali jemaah yang hadir untuk menjalankan ibadah sholat. Ya, memang demikian adanya ya. Karena masjid kita ini berada di kawasan yang cukup padat ya. Dan memang apalagi saya informasikan bahwa sholat Id pada pagi hari ini akan diliput oleh tim iNews ya. Jadi makin banyak yang hadir di Masjid Jami Al Istianah. Oke. Ya. Tadi kira-kira ada berapa jemaah Pak yang hadir Ya. Pak? Kalau secara perkiraan mungkin di atas 1.500 orang. Ya. Kemudian Pak, begitu di tengah pandemi COVID seperti saat ini seperti apa Pak pihak masjid akhirnya menerapkan protokol kesehatan Pak? Ya, kami tetap melaksanakan prokes ya. Yang pertama tentunya mencuci tangan sudah pasti di rumah ya. Kemudian pemakaian masker, ini kalau dia tidak datang dengan memakai masker, maka kami pengurus masjid menyiapkan masker ya.
yang kami bagi-bagikan sebelum mereka masuk masjid. Iya. Pak, biasanya kan selalu ada tradisi Lebaran begitu ya, Iya, Pak. iya. Untuk tahun ini apakah ada tradisi di lingkungan warga sekitar, Pak? Untuk tradisi barangkali untuk tahun ini tidak ada ya, karena masih dalam pandemi ya. Jadi acaranya dipusatkan di rumahnya masing-masing saja. Ya. Pak Haji Hussein, Siap. terakhir Pak, untuk Baik. harapannya di Idul Fitri tahun ini seperti apa nih Pak? Ya, kami mengharapkan ya supaya mudah-mudahan nih pandemi ini cepat berakhir ya, sehingga kehidupan masyarakat khususnya di Keramat Pulau Gundul ini kembali normal. Oke, siap. Pak Haji Hussein, terima kasih untuk Terima kasih waktunya. kembali. Selamat kembali beraktivitas dan bersama dengan keluarga, Pak. Ya, Zila, begitu wawancara kami dengan salah seorang pengurus Masjid Al-Istianah. Memang tadi kami memantau begitu ada banyak sekali jamaah yang hadir. Bahkan tadi pada pukul 6 pagi kami tiba di tempat ini antusiasme warga sekitar sudah mulai terlihat begitu, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan memang ada yang berbeda pada tahun ini, tidak bisa berjabat tangan secara langsung begitu, Zila. Namun akhirnya tadi dengan saling menjaga protokol kesehatan, kami memantau para jamaah yang hadir ini sungguh bersukacita dan bersyukur menyambut hari kemenangan ini. Dan memang tadi untuk jamaah yang datang tidak membawa masker, pihak masjid kami juga melihat membagikan masker satu persatu kepada para jamaah, sehingga akhirnya protokol kesehatan tetap dapat dijalankan meskipun kami melihat memang cukup ramai jemaah yang hadir, akan tetapi memang pihak dari masjid sungguh-sungguh benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Zila. Baik, terima kasih Revika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali di hari Lebaran ini. Dan kita lihat tadi ya, ada 1.000 lebih jemaah yang hadir, tapi memang tidak semuanya sholat di dalam masjid. Karena ada yang di luar juga, dan ini bagus juga. Karena dengan udara terbuka, artinya sirkulasi udara itu berputar sehingga masih lebih aman lah dibandingkan kalau misalnya kita dalam ruangan. Tapi yang tadi lucu banget kata bapaknya, semua pada datang karena diliput Ainus. Jadi jamaahnya masuk banyak ini. karena ada Ainus ya. Betul, Gak betul, apa-apa gitu. Yang penting prokesnya tadi walaupun gak bawa masker, dari pihak masjid akan memberikan masker. Nah, kita juga akan pantau pemirsa pelaksanaan sholat Idul Fitri lainnya. Kali ini kita akan lihat nih di Masjid Al-Azhar, Wilson dan juga Zila. Ada rekan kami Mahathir di sana. Halo Mahathir, selamat pagi. Bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri di sana? Apakah ramai? Selamat pagi Zila, Deta dan juga Wilson. Selamat pagi. Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya langsung saja melaporkan bagaimana kondisi saat ini di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Jakarta Pusat. Saat ini pun dari jamaah dan juga warga yang tadi sudah melakukan salat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Jakarta Pusat, ini sudah memang dilakukan pada pukul tadi 7.00 waktu Indonesia Barat atau 7 pagi. Ini kurang lebih tadi menurut dari keterangan pengurus Masjid Agung Al-Azhar bahwa kalau kapasitas yang bisa menampung jamaah di Masjid Agung Al-Azhar sebenarnya 1.500. Dikarenakan masih masa pandemi dan juga pasti protokol kesehatan yang sangat ketat, Masjid Agung Al-Azhar membuka kapasitasnya ini sangat terbatas, hanya kurang lebih 7.500 jamaah saja yang dapat melakukan salat Idul Fitri di lapangan Masjid Agung Al-Azhar. Tadi memang dari keterangan pihak pengurus masjid bahwa memang seperti tahun-tahun yang sebelum masa pandemi, ini memang pelaksanaan dari sholat Idul Fitri tidak dilakukan di dalam masjid, melainkan di sisi lapangan sisi barat yang memang sudah dilakukan dan langsung diberikan garis membatas untuk menjaga jarak antara jamaah satu dengan jamaah lainnya untuk melakukan sholat Idul Fitri pasti dengan aman. Untuk protokol kesehatan jangan ditanya pasti Zilah ya, pasti sudah sangat ketat. Dari awalnya sudah melakukan cek kesehatan terlebih dahulu, yaitu cek suhu tubuh, selanjutnya masuk ke dalam harus menggunakan masker, dan di dalam pun langsung diberikan jarak antara jamaah satu dan jamaah lainnya. Namun Zila, saya akan coba mengajak Anda untuk pergi keliling. Kita akan tanya-tanya nih sama jamaah-jamaah yang ada di sini, kenapa sih memilih Masjid Agung Al-Azhar, dan sebelumnya di sebelum masa pandemi apakah mereka melakukan sholat id juga. Saya mengajak Anda, kita akan random saja ya Zila, karena di sini begitu banyak jamaah dan semuanya sedang bersuah foto. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Mohon izin sebentar dari Anyus, kita ngobrol-ngobrol boleh Ibu sebentar? Boleh tentang sholat id aja di Masjid Agung Al-Azhar ini, boleh Ibu ya? Boleh Ibu sebelah sini agak ngadep ke saya, boleh? Oke. Enggak apa-apa, boleh Ibu. Ibunya sebelumnya minal izin Bu ya, mohon maaf lahir batin. Ibu, dengan Ibu siapa namanya? Ibu Nina. Ibu Nina datang ke sini bersama siapa Bu? Bersama keluarga, anak-anak, sama ada rekan juga. Kalau boleh tahu Ibu dari daerah mana Bu? Rumahnya dekat-dekat sini atau cukup jauh dari Al-Azhar? Saya tinggalnya di Pejompongan. Di Pejompongan. Iya, jadi ya cukup dekatlah ke sini. Ya. Bu, Ya. kenapa sih memilih Masjid Agung Al-Azhar? Memang di lokasi dekat Ibu memang tidak ada masjid
atau memang sebenarnya tujuannya sukanya setiap tahun sebelum masa pandemi pun memang suka di sini, Bu? Pertama kita ikut protokol ya. Kita lihat sekarang kan online semuanya. Tadi ada dua pilihan, sempat Masjid Pondok Indah atau Masjid Al Azhar, karena ini ada di open air gitu. Jadi saya pikir lebih aman lah kalau dengan kondisi seperti ini dibandingkan dengan ada di dalam kondisi di dalam ruangan masjidnya sendiri gitu. Tapi ya pertimbangannya sih selain dekat itu aja sih. Iya. Untuk protokol kesehatan di dalam Masjid Agung Al Azhar menurut Ibu sendiri bagaimana, Bu? Sudah bagus sekali, artinya pada saat kita masuk tadi kita dicek suhu juga, terus dianjurkan untuk cuci tangan sama pakai hand sanitizer, dan dianjurkan untuk tetap menjaga jarak pada saat. Ibu, tadi saat prosesi sholat juga sendiri dengan jamaah lainnya apa juga cukup terjaga, Bu, jaraknya, Bu, ya? Iya, kebetulan seperti itu. Ya, karena memang banyak petugas yang mengarahkan untuk kita tidak boleh rapat, meskipun ada keluarga, satu keluarga, tapi kita harus ada jaraknya. Ya. Gitu. Terakhir, Bu, harapannya ada, Bu, di sholat Idul Fitri di hari kemenangan hari ini, harapannya dari warga sendiri, masyarakat Indonesia seperti apa sih, Bu, harapannya untuk sholat Idul Fitri ke depan dan juga Indonesia, Bu, ke depannya? Semoga ini Idul Fitri terakhir yang kita nggak boleh mudik, Idul Fitri terakhir yang kena pandemi ya, kita udah 2 tahun berturut-turut kena pandemi, jadi semoga ini yang terakhir, sehat selalu semuanya, semua Indonesia maupun seluruh dunia sehat semua, dan ekonomi kita juga jadi bisa kembali pulih gitu. Ya, amin. Gitu aja sih. Ibu Dina, terima kasih banyak atas waktunya. Minal aizin wal faizin sekali lagi, Bu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat lebaran, Ade. Ya, Ade, terima kasih banyak ya. Tadi lebarannya tadi gimana? Sholat Idnya siapa namanya? Muhammad Rafael Aulia Yahya. Oh, Rafael. Rafael, tadi sholat Idnya buat anak-anak kecil, buat kamu gimana? Boleh. Tenang ya, maksudnya Tenang. khusyuk nggak? Khusyuk. Ya buat kamu juga ya. Terima kasih Rafael ya, sehat selalu, dadah ganteng. Ya, makasih Ibu ya. Itu perbincangan kami dengan salah satu jamaah yang memang sudah melakukan sholat Idul Fitri. Tadi kalau memang boleh informasi kami berikan kepada Anda juga bahwa tadi sebanyak 7.500 kurang lebih jamaah sudah melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Raya Al Azhar. Dan juga informasi yang dapat kami sampaikan bahwa tadi khutbah yang disampaikan di sholat Idul Fitri di Masjid Agung Raya Al Azhar, bahwa tadi khutbah disampaikan oleh Ustadz Mas Adi Sultan Master Agama atau MA. Selanjutnya tadi juga tema yang disampaikan saat khutbah yaitu adalah profil insan yang bertakwa. Tadi disampaikan langsung di lapangan dari Masjid Agung Al Azhar, dan juga sudah dilakukan pada pagi pukul 7 tadi. Dan saat ini pun memang dari petugas memang menghimbau sebenarnya kepada seluruh jamaah untuk bisa meninggalkan area secepat mungkin dan tidak membuat kerumunan. Memang boleh diperbolehkan terlebih dahulu untuk melakukan foto atau swafoto bersama keluarga, namun sebisa mungkin tidak berlama-lama, bisa langsung meninggalkan area Masjid Agung Al Azhar. Untuk sementara itu kembali ke Zila. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan Anda dari Masjid Al Azhar Jakarta. Nah, ini memang Wilson sama Deta, kalau sholat itu memang lebih lebih berasanya itu kalau sholatnya itu di lapangan dan berjamaah sama orang-orang, itu lebih maknanya itu lebih dapet gitu loh Idul Fitrinya. Mungkin karena sekarang karena kan mungkin sekalian silaturahmi, kita ketemu tetangga yang nggak pernah kita lihat gitu kan orang-orang, tapi kan karena ini pandemi jadi bawaannya untuk lebaran di rumah aja. Meskipun di masjid, tapi kan tadi kita lihat tetap taat, pakai masker, jaga jarak. Tadi juga diimbau gitu. untuk langsung pulang ke rumah, jadi semuanya biar aman, nggak ada yang berkumpul. Seperti itu. Nah, selain tadi di Al Azhar, kita juga akan lihat pemirsa seperti apa suasana sholat Id di Sunda Kelapa. Sudah ada rekan kami Kevin Pakan di sana. Selamat pagi Kevin. Seperti apa suasana sholat Id di Masjid Sunda Kelapa Jakarta? Ya, selamat pagi Deta, Wilson, Zila, dan pemirsa. Memang untuk antusias jamaah untuk melaksanakan sholat Id pada pagi hari ini, bahwa cukup antusias, yang mana berdasarkan pantauan kami sejak subuh tadi sekitar pukul 5 pagi, ini jemaah yang berada di sekitar Menteng, Jakarta Pusat mulai berdatangan untuk melakukan sholat Id berjamaah pada pagi hari ini. Dan memang untuk situasi saat ini kami melihat bahwa memang sudah selesai untuk sholat Id berjamaah di Masjid Sunda Kelapa ini. Dan memang tadi berdasarkan pantauan kami ini dimulai sejak pukul 7 pagi dan selesai hingga pukul 8 pagi. Dan juga untuk mengetahui sebenarnya bagaimana tanggapan dan juga antusias dari jemaah yang tadi sudah melakukan ibadah sholat Id berjamaah di Masjid Sunda Kelapa ini, saat ini Deta, Wilson, Zilan, pemirsa sudah bersama saya salah satu jemaah yang tadi ikut sholat Id dengan Bapak Hamdan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam Pak. Selamat Hari Raya Idul Fitri Pak. Sebelumnya sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Pak, tanggapannya tadi mengikuti ibadah sholat Id berjamaah di Masjid Sunda Kelapa ini seperti apa sih Pak? Sejauh tadi lumayan berjalan lancar.
tidak ada kendala, tertib semuanya, protokol kesehatan juga menjaga jarak juga aman, terus Satpol PP juga berjaga-jaga, kayak gitu sebenarnya. Pak Hamdan, ini kan memasuki tahun kedua di masa pandemi, melakukan lebaran di masa pandemi. Ini tanggapannya Pak, biar dibandingkan dari tahun-tahun sebelum pandemi, ada perbedaan yang cukup signifikan nggak sih Pak? Di tahun ini cukup signifikan menurut saya. Kalau tahun kemarin mungkin orang masih, di lebaran tahun kemarin itu orang masih kaget soal protokol kesehatan, terus menjaga jarak ketika melaksanakan ibadah sholat itu. Tapi di tahun ini semua cukup tertib, berjalan dengan lancar dan nggak ada komplain-komplain yang seperti tahun kemarin lah. Baik. Iya. Pak Hamdan, tadi sebelum datang ke tempat ini, apakah sudah membawa peralatan sholat sendiri Pak, atau tadi ada disediakan dari pihak masjid Pak? Kita bawa sendiri dari rumah. Bawa sendiri, ya. Saya bawa sajadah sendiri dari rumah. Baik. Sampai sini nanti dibantu sama, tadi ada orang sewa koran itu, buat alas. Oh, baik. Ya. Nah Pak Hamdan, ini kan juga terkait tahun ini juga nggak boleh mudik nih Pak dari pemerintah. Nah Pak, boleh tahu Pak Hamdan ini apakah memang warga yang berada di sekitar Menteng sini atau memang memiliki kampung halaman di luar Jakarta Pak? Kebetulan saya dari Ambon. Oh, dari Ambon? Iya, dari Ambon. Terus gimana Pak, ini nggak bisa pulang yang untuk yang kedua kalinya berarti Pak ya? Iya. Seperti apa Pak? Ya dinikmati aja. Nikmati aja karena memang pemerintah menyarankan untuk nggak boleh pulang kampung, ya kita ikuti peraturan pemerintah. Ikutin aja. Itu aja. Ini kan udah 2 kali nggak pulang ke Ambon nih Pak. Ada rasa rindu nggak sih Pak sama keluarga di Ambon saat ini? Rindu pastilah. Ya, cuman demi kesehatan orang di kampung juga kita harus ikuti aturan yang berlaku, itu aja. Mensiasatinya melepas rasa rindu itu seperti apa Pak? Ya, sekarang kan udah gampang Mas, ada bisa video call. Mungkin setelah ini pulang sholat ini kita video call dulu sama keluarga. Minta maaf dulu. Baik. Secara virtual begitu Pak? Iya, secara virtual. Baik. Terakhir Pak Hamdan, harapannya apa sih Pak? Terutama bila tahun depan ini sudah memasuki bulan Ramadan lagi, seperti apa Pak? Harapan saya sih mudah-mudahan di tahun Ramadan berikutnya ini pandemi cepat selesai lah sebenarnya, karena memang cukup menyusahkan. Tapi ya lagi-lagi mau selesai dan enggaknya tergantung masyarakatnya juga. Kalau masyarakatnya disiplin mengikuti aturan pemerintah, ya saya pikir cepat terselesaikan. Tapi kalau membangkang ya akan susah juga kayaknya. Baik. Terima kasih Pak Hamdan atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Deta Wilson Zilan pemirsa, tadi merupakan salah satu tanggapan dari jemaah yang tadi mengikuti ibadah sholat Id, yang mengatakan bahwa memang ini sudah memasuki tahun kedua masa pandemi di tengah lebaran. Maka untuk itu pihak dari jemaah juga sangatlah berharap bahwa di tahun-tahun berikutnya ini pandemi segera berakhir, agar ini acara untuk berkumpul bersama keluarga ini bisa segera terasa begitu. Untuk sementara itu, Deta Wilson Zila kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin dan juga terima kasih Pak Hamdan sudah mau berbincang bersama kami di iNews hari ini. Cepat pulang Pak Hamdan, tadi kan kabarnya mau buru-buru video call, keburu panas gitu kan. Betul sekali. Tapi Pak Hamdan ini jadi sosok warga yang baik ya, yang tidak mudik, katanya nggak apa-apa. Ya? Betul sekali, di sini aja, tidak pulang kampung karena demi menjaga kesehatan juga sehingga virus COVID-19 juga tidak menyebar kemana-mana. Betul sekali. Mungkin bagi warga yang nggak tahan pengen ke rumah keluarganya, mau silaturahmi, ada baiknya juga memeriksakan tes kesehatan terlebih dahulu, bisa antigen ataupun juga PCR. Semoga nanti bisa menjadi salah satu antisipasi ya, bahwa ternyata badan kita tidak terjangkit virus, jadi kalau ketemu orang juga bisa tenang. Itu juga kalau masih ini ya, ingin berlebaran bersama keluarga. Tapi lebih baik di rumah aja virtual. Nah, tadi kita sudah lihat di Jakarta, lalu juga ada di Bekasi. Kita ajak mungkin warga Makassar yang tidak bisa mudik, pingin lihat keseruan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Markas Al-Islami. Nah, ini seluruh jamaah ini diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang terlihat di mana nih, satu persatu jemaah warga ini yang hendak masuk diperiksa. Tadi pengurus masjid dan aparat TNI Polri yang berjaga di depan pintu masuk masjid tadi ya sebelumnya, di mana seluruh jemaah ini diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan wajib memakai masker dan tetap menjaga jarak sholat baik di halaman maupun di dalam area masjid, serta wajib mencuci tangan. Nah, Masjid Al-Markas Al-Islami ini sendiri menampung kurang lebih 30.000 jemaah setiap melaksanakan sholat Id berjamaah. Namun tahun ini berbeda, pengelola masjid membatasi jumlah jemaah yang melaksanakan sholat di dalam masjid dengan memberikan jarak 1 meter.
Nah, kita akan lihat nih secara langsung seperti apa perayaan Idul Fitri di Kota Makassar. Kita akan langsung tanyakan pada Nana Jamal yang saat ini berada di Masjid Al-Markas Al-Islami. Selamat pagi Nana, bagaimana situasi sholat Idul Fitri di sana? Iya, pagi Wilson dan Deta. Saat ini kami sudah berada di Masjid Al-Markas Al-Islami dan kami juga sudah sempat melaksanakan sholat Idul Fitri di sini, di mana jika di tahun-tahun sebelumnya ini akan dipusatkan di lapangan Karebosi Makassar. Namun karena atas dasar anjuran pemerintah untuk dapat menjaga penyebaran COVID yang ada di Kota Makassar, sehingga masyarakat ini diharapkan dapat melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di masjid-masjid terdekat yang ada di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing. Dan alhamdulillah sholat Idul Fitri pada tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk mengetahui bagaimana protokol kesehatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Markas Al-Islami ini, kami sudah bersama dengan Ketua Yayasan Islamic Center Al-Markas Al-Islami bersama dengan Bapak Basri Hasanuddin. Assalamualaikum Pak, selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Dan sebenarnya seperti apa Pak pelaksanaan sholat Idul Fitri pagi hari ini di Masjid Al-Markas Al-Islami? Ya, terima kasih. Berdasarkan review ya dan laporan yang kami terima dari lapangan, maka semua acara hari ini berlangsung lancar. Ketertiban di badan masjid, di dalam masjid tertata dengan tertib dan rapi, dengan jarak yang pasti, dan semua jemaah memakai masker. Dan sebelum naik ke lantai 1, 2, dan 3 itu semuanya sudah cuci tangan ya. Jadi kalau dapat dikatakan bahwa pelaksanaan acara Id, sholat Id di dalam ruangan masjid itu berlangsung sangat tertib dan lancar dan melaksanakan sepenuhnya protokol kesehatannya. Untuk menjaga luberan dari jamaah yang tahun ini biasanya ke tahun-tahun sebelumnya biasanya ke lapangan Karebosi, ternyata Karebosi tidak dapat digunakan untuk sholat Id, maka mungkin ada luapan luberan daripada jamaah itu ke tempat kita ini. Jadi di lapangan tadi ini agak ramai jamaah. Tapi sepanjang berada dalam pagar masjid itu nampaknya semua mematuhi aturan protokol kesehatan yang kami tetapkan ya. Jadi sebelum masuk cuci tangan segala macam, dilarang jabat tangan, cipika-cipiki dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sholat Id ini dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat itu berlangsung dengan baik ya. Mungkin ada untuk pengamanannya sendiri ini seperti apa Pak, dan untuk petugas yang disiapkan sendiri dari Masjid Al-Markas Al-Islam? Pengamanan itu kami dapat dukungan dari instansi pengamanan yang ada, dari Polri dengan dia punya Brimob, dari pemerintah kota yang dari Satpol PP dan juga dari TNI, khususnya Koramil yang ada di DKI. Jadi pengamanan bersifat terpadu. Dan juga kami punya sistem pengamanan intern yang dilakukan oleh para haris yang berbaju hijau ini ya. Itu para haris kami, dan itu mengawasi seluruh pelaksanaan ketertiban ya, safnya, ketertiban jaraknya dan sebagainya di lapangan ini ya. Pak, ada yang berbeda tidak Pak dari pelaksanaan sholat Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya? Karena kali ini kan kita sholat Idul Fitrinya di masa pandemi, selain adanya protokol kesehatan ini sendiri, apalagi nih Pak yang berbeda? Tentu saja ada berbeda, pertama itu mengenai jumlahnya ya. Jadi masjid kita yang di lantai 1, 2 itu bisa berkapasitas 3.000 sampai 4.000 orang ya. Tapi yang kali ini dengan jarak yang kita terapkan itu mungkin sekitar 1.500 yang bisa ditampung ya. Jadi yang tidak ditampung itu harus dari tempat yang lain di lapangan sini ya. Lapangan kita ini dalam keadaan normal bisa menampung 10 sampai 2.000 jamaah. Tapi mungkin hari ini kurang dari itu ya. Tapi ini kata tidak bisa dibendung ya, luberan dari tempat lain itu, maka sepanjang di dalam halaman masjid itu tetap tertata dengan bagus. Terima kasih. Terima kasih. Iya, dan pemirsa, tidak hanya itu saja, petugas juga disiapkan di lokasi di setiap pintu-pintu dari Masjid Al-Markas Al-Islami untuk dapat mengukur suhu mereka terlebih dahulu sebelum masuk ke wilayah Masjid Al-Markas. Demikian Desta dan Wilson.
Baik, terima kasih Nana Jamal tadi laporannya dari Makassar. Memang karena kita lihat pelaksanaan sholat Id di beberapa daerah itu memang sangat ada yang ketat begitu ya, sampai dijaga dengan petugas keamanan TNI Polri. Juga tadi ada dicek dulu suhunya. Kalau nggak bawa masker dikasih masker. Juga, ya. Untung nggak disuruh pulang ya ambil maskernya ya. Untung disiapin masker sama pihak masjidnya. Oke, kita gitu juga kan. mau ucapin nih terima kasih dan juga selamat Lebaran buat petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan juga tenaga kesehatan yang bertugas karena mereka juga rela loh tidak merayakan Lebaran bersama keluarga demi bisa menjaga kondusivitas di Lebaran baik itu Jakarta ataupun juga seluruh wilayah di Indonesia. Betul sekali. Dan tenaga kesehatan tadi ini kan mereka tidak bisa pulang karena memang harus menjaga pasien-pasien khususnya yang saat ini terkena COVID-19 seperti itu untuk memastikan kondisinya aman dan juga sehat dan juga selamat sehingga nanti ketika pulang ini bisa kembali berkumpul bersama keluarga di rumah. Dan juga semangat nih buat teman-teman mungkin di sana yang masih isolasi ataupun sedang melakukan perawatan karena COVID-19 tetap semangat, semoga setelah Lebaran ini bisa kembali sehat, kumpul sama keluarga dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Benar, karena udah nggak sabar Deta Wilson, karena memang Lebaran ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu untuk kumpul sama keluarga, untuk bisa bersilaturahmi gitu kan, karena biasanya kan setahun sekali kan, jadi momen Lebaran itu makanya orang sampai ada yang nekat pulang kampung karena menahan rasa rindu sama keluarga tuh, aduh susah banget. Susah ya. Apalagi sampai banyak yang cara dilakukan supaya bisa akal-akalan mudik, ada yang pura-pura kesurupan makanya jadi sebegitunya orang kayak menahan rindu untuk pulang ke kampung halaman gitu kan. Jadi kita berdoa semoga pokoknya cepat selesai jadi kita bisa berkumpul lagi. Baik, nah kita akan lihat juga pemirsa kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, sholat Idul Fitri berjamaah juga dilaksanakan ini di permukiman warga tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah kita lihat ini warga merayakan sholat Idul Fitri sebagai tanda dan juga untuk merayakan hari kemenangan hari ini yang dilaksanakan di Musolah Al-Ikhwan, tepatnya di perumahan Asabri Indah, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asi, Bekasi. Nah, para jemaah yang hadir ini memenuhi ruangan musola hingga ke lapangan sekitar permukiman warga. Dalam kegiatan sholat ini, para pengurus masjid mensyaratkan para jamaah agar hadir sholat menggunakan masker, membawa sajadah sendiri juga, dan juga tentunya menjaga jarak selama pelaksanaan sholat Id. Bagi mereka yang nggak bawa masker nih, para pengurus masjid ini menyediakan masker dan juga membagikannya secara gratis. Betul, jadi memang harus taat protokol kesehatan kalau memang mau beribadah di luar rumah. Cuma kalau di rumah juga malah memiliki lebih intim sama keluarga karena kan dalam skala yang lebih kecil dan juga lebih aman. Betul sekali. Kehangatan juga terlihat ya kalau misalnya bersama dengan keluarga di rumah, meskipun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya keluarga yang hadir, tapi ingat memang kehangatan juga diperlukan dan sekarang untungnya teknologi kan bisa membantu kita untuk tetap bisa hangat juga dengan rekan-rekan kita dari jarak jauh. Jadi memang selain menyiapkan salam tempel, THR, siapkan juga kuotanya gitu kan. Betul. Yang paling penting Deta, salam tempel itu ya. Nah ini Deta Wilson, kalau tadi kita lihat beberapa warga nih telah melaksanakan sholat Id, kita akan lihat di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang melaksanakan sholat Idul Fitri di kediaman resminya di Jakarta. Karena di tahun kedua pandemi ini, Wakil Presiden ini tidak menggelar open house. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Idul Fitri di pendopo kediaman resmi Wakil Presiden di Jalan Diponegoro nomor 2 Jakarta. Sholat dimulai pada pukul 7 pagi tadi yang diikuti oleh jamaah yang terbatas. Sementara yang bertindak sebagai khotib Ustadz Abdul Muiz Ali. Wakil Presiden kembali tidak melaksanakan kegiatan open house pada Hari Raya Idul Fitri kali ini, pemirsa. Hal ini sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri nomor 800/2794 tentang pembatasan kegiatan buka puasa bersama dan pelarangan open house. Allahu Akbar, la ilaha illallah walillahil hamd.
Ya, kalau biasanya setiap Lebaran ini ada salah satu tradisi yang dinantikan oleh masyarakat. Biasanya presiden dan juga wakil presiden ini open house. Bahkan Betul. beberapa tahun sebelum pandemi, kita tuh bisa salam-salaman sama Pak Presiden. Tapi tahun ini belum bisa. Betul sekali. Selain presiden dan wakil presiden juga tentunya beberapa pejabat seperti menteri-menteri juga biasanya open house. Dan tentunya warga sekitar yang tinggal di rumah juga diundang. Tapi memang karena kondisi saat ini seperti ini, jadi harus ada yang berubah, harus ada yang direlakan untuk menjaga keselamatan kita semua bersama. Tahan dulu supaya pandeminya ini hilang gitu kan. Nah ini kita, Wilson, Deta, kita akan lihat juga nih di mana ribuan penghuni lapas melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Dan ratusan narapidana ini mendapatkan remisi khusus di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan kita akan lihat sudah ada Bunga Cinka di sana. Selamat pagi, Bunga. Halo Bunga, bagaimana suasana Idul Fitri di lapas? Ya, pagi. Ya, Wilson, Deta, dan juga pemirsa, Hari Raya Idul Fitri ini juga dilakukan dan juga dirayakan oleh para penghuni lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Pukul 6 pagi tadi, ribuan penghuni lapas ini melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri bersama. Setelah itu juga Kepala Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur membacakan dan juga menyerahkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Tony Nainggolan, Kepala Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, Bapak, bisa diceritakan nih, Pak, ada berapa banyak narapidana yang mendapatkan remisi nih, Pak? Oke, terima kasih. Pertama sekali kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 kepada seluruh warga negara Indonesia, secara khusus kepada insan pengayoman di tanah air, dan lebih khusus lagi kepada seluruh kru maupun karyawan manajemen MNC TV. Nah, pada hari ini, tepatnya di hari Kamis, tanggal 13 Mei tahun 2021, tepat di Hari Raya Idul Fitri ini, Lapas kelas 1 Cipinang setelah melaksanakan sholat Id, kurang lebih sekitar pukul 6 pagi tadi pagi, kami juga menyerahkan remisi atas nama Menteri Hukum dan HAM, sekaligus juga membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM. Perlu kami sampaikan pada hari ini bahwa isi lapas kelas 1 Cipinang itu sejumlah 3.582 orang, dengan kapasitas isi sebenarnya hanya untuk 880 orang. Jadi over kapasitas kurang lebih sekitar 370%. Tahanan sejumlah 10 orang, narapidana ada 3.572 orang. Warga binaan yang beragama Islam itu sebanyak 3.192 orang. Nah, usulan remisi yang kita usulkan pada tahun ini di Hari Raya Idul Fitri ini ada sebanyak 1.067 orang. Dan alhamdulillah semuanya turun sebanyak 1.067 orang. Nah, itu dirinci menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama RK1 sebanyak 1.049 orang. Dan yang langsung bebas ini ada berapa, Pak? Nah, yang bebas itu ada langsung bebas 2 orang, yaitu remisi khusus Hari Raya Idul Fitri RK2. Baik, terima kasih banyak Bapak Tony. Terima kasih. Diharapkan narapidana yang telah mendapatkan remisi khusus langsung bebas ini ketika kembali ke tengah masyarakat dan juga kembali ke tengah keluarganya dapat menjaga nama baik dari kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Kembali ke studio. Terima kasih Bunga atas laporan Anda, dan di momen Hari Raya Idul Fitri ini juga menjadi momen pertobatan ya. Semoga hal-hal buruk yang kita lakukan tidak kembali kita lakukan ke depannya, karena kita terlahir menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi. Betul sekali, dan di momen Hari Raya Idul Fitri ini kita lihat semuanya berkesempatan untuk melakukan sholat Idul Fitri, karena siapapun apapun latar belakang Anda, ibadah itu tetap wajib dilakukan, dan tentunya ini untuk bisa mengingatkan kita juga kepada Yang Maha Kuasa. Baik, ini kalau
kalau misalnya dibilang kita ada slogan ini nggak boleh sebutin, mulai dari nol lagi. Gitu. Kayak isi sesuatu ya. Jadi kalau udah maaf-maafan kita mulai nol lagi, ntar kalau ngelakuin salah lagi minta maaf lagi. Tapi kalau bisa ya jangan diulang dong kesalahannya. Karena kita kan untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, karena kalau kita jadi pribadi yang lebih baik tuh katanya juga rezekinya semakin lancar gitu kan. Betul. Nah, tadi kita udah lihat di Jakarta, Makassar udah. Nah, kita sekarang lihat ke daerah di Medan, Sumatera Utara, di mana Masjid Agung Medan ini juga melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Nah, sholat Id digelar dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Para jemaah saat masuk ke pelataran Masjid Agung Medan ini wajib memakai masker dan beberapa petugas disiagakan untuk memantau para jemaah agar menggunakan masker begitu masuk ke area masjid. Jemaah juga tertib dengan membawa sejadah dari rumah demi menghindari penyebaran COVID-19. Jemaah yang melaksanakan sholat Id pada tahun ini memang lebih ramai dari tahun lalu, bahkan hingga ke pelataran parkir Masjid Agung Medan. Nah itu tadi kalau kita lihat memang kalau dari jarak agak kurang jaga jarak sedikit ya gitu ya. Tapi memang tetap pakai masker meski begitu. Karena memang semua daerah juga sama aturannya kan pasti. Betul, semuanya pakai masker, jaga jarak bawa gitu ya, alat wajib. ibadah sendiri. Benar. Betul. Kita akan lihat sudah ada rekan Febrina Permata yang saat ini berada di Masjid Pelataran Agung Medan. Selamat Lebaran Febrina, bagaimana suasana sholat Idul Fitri di sana? Ya, selamat pagi Wilson, Zila dan juga Deta. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ini dapat dilihat di belakang saya, ini suasana pelataran Masjid Agung sudah mulai tampak sepi karena ini memang para jemaah sudah mulai pulang karena sholat jamaah Idul Fitri ini juga sudah selesai pada pukul 8 pagi tadi. Adapun sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Agung Medan ini memang sudah dimulai sejak pukul 7.30 dan tetap menerapkan standar protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang tata cara melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di tengah pandemi. Dapat dilihat tadi ini para jemaah yang datang yang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah ini memang diwajibkan menggunakan masker. Ini beberapa petugas baik dari BKM Masjid, Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan serta TNI Polri dan BPBD juga disiagakan di depan pintu Masjid Agung tadi pagi untuk memantau jalannya lalu lintas dan juga para jemaah yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di Masjid Agung Medan. Para jemaah yang kedapatan tidak menggunakan masker pada saat memasuki area pelataran Masjid Agung juga diberikan masker gratis oleh para petugas agar bisa langsung digunakan begitu masuk ke dalam Masjid Agung Medan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Memang ini sebelumnya Wilson, pihak panitia BKM Masjid Agung Medan ini tidak memperlakukan pembatasan jumlah jemaah yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Medan. Dapat kami informasikan ini para jemaah Masjid Agung ini dapat menampung sekitar 1.200 jemaah dan hingga pagi tadi dalam melaksanakan sholat jemaah ini bahkan sudah melebihi gedung lama dari Masjid Agung dan bahkan sudah sampai ke pelataran. Namun tetap kami informasikan bahwa para jemaah ini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga membawa peralatan sholatnya sendiri. Begitu Wilson, Deta dan Zila. Terima kasih Febri atas laporannya. Udah jadi kangen nih kita main-main ke Medan gitu. Kamu kan orang Medan. Betul, Wilson. iya kangen suasananya di sana ya? enak banget. Dan apalagi kalau misalnya Lebaran itu yang paling ditunggu adalah lontong Medan yang enak banget, beda tentunya sama lontong yang ada di ibu kota. Kulinernya si Medan tuh wah mantap banget sih. Keren. Dan pemirsa, setelah ini kita akan ajak Anda untuk melihat kembali suasana Lebaran di berbagai belahan dunia. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri tahun ini kita masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kita juga masih harus bersabar dan menahan diri karena tidak bisa bersilaturahmi secara langsung, secara tatap muka dengan keluarga dan handai tolan. Memang hal itu sangatlah berat, tetapi kita tidak punya pilihan. Kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan kita semua. Iya, kita semua.
agar sesegera mungkin kita dapat terbebas dari pandemi. Dari Istana Kepresidenan Bogor, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.